Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dalam Mapel Ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentang pengertian uang dan syarat uang. Kemudian fungsi uang, jenis uang, permintaan dan penawaran uang. Pengertian lembaga keuangan, fungsi lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank, terus nanti ada lembaga atau instansi LKBN ya, lembaga keuangan bukan bank LKBB. Kemudian tentunya kita akan membahas latihan soal-soal. Oke adik-adik, yang pertama tentang pengertian uang. Apa itu uang? Uang adalah ya, ini ada menurut pakar-pakar, ada menurut Pico ya, uang adalah sebagai alat tukar. Kemudian Robertson, uang adalah benda yang dapat diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang atau untuk bertransaksi. Kemudian menurut Thomas, uang adalah pembelian jasa serta kekayaan berharga lainnya yang dapat digunakan untuk pembayaran utang. Sama ya, prinsipnya untuk transaksi. Secara umum, uang dapat diartikan sebagai benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar barang dan jasa, dan sebagai alat perhitungan kekayaan. Nah, berdasarkan pengertian di atas mengenai uang, maka kita dapat mengetahui syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang. Yang pertama, benda dikatakan sebagai uang mempunyai syarat acceptability, yaitu apa ini? Yaitu disenangi dan dapat diterima secara umum. Disenangi dan dapat diterima secara umum. Kemudian ada durability, durability itu artinya tahan lama dan tidak mudah rusak. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian ada stability of value. Apa itu? Yaitu nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Nilainya tidak berubah-ubah atau nilainya tetap. Kemudian portability, yaitu mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Kemudian divisibility, apa divisibility? Yaitu mudah dibagi dan tidak mengurangi nilai. Kemudian uniformity, apa uniformity? Yaitu memiliki satu kualitas saja. Satu kualitas saja atau kualitasnya sama. Kemudian scarcity, apa scarcity? Yaitu jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ini jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsu. Ya, kalau ada pemalsuan uang kan kelihatan. Ada 3M itu yang diraba, 3R ya, diraba. Dilihat, 3D. Makanya kalau uang palsu kelihatan banget. Ya. Tidak mudah dipalsukan. Oke, kemudian fungsi uang, ini ada dua, fungsi asli, yang kedua fungsi turunan. Apa fungsi asli? Yaitu sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, pembeli dapat mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang kembali. Kemudian sebagai satuan hitung, berhubungan dengan jasa yang diberikan. Jasa dari hasil pekerjaan dapat dinilai dengan satuan uang. Misalkan bekerja sehari dapat 100.000 yang diterima setiap bulan atau gaji setiap bulan. Fungsi turunan uang sebagai alat penyimpan nilai atau kekayaan, store of value.
alat pembayar utang, sebagai penunjuk harga, pemindah kekayaan, alat pencipta kesempatan kerja, itu fungsi turunan uang. Kemudian jenis-jenis uang, ada 2 jenis uang. Ini menurut ini ya, menurut yang pertama, menurut berlaku sebagai alat pembayaran, berlaku tidaknya sebagai alat pembayaran. Yang pertama, uang kartal. Apa uang kartal? Yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral, berupa uang kertas dan logam. Ya, kartal itu uang kertas plus logam. Terus ada uang giral. Uang giral itu uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk deposito, cek, rekening giro, yang sering disebut dengan kayak uang ATM, wesel. Nah, itu termasuk uang giral. Itu menurut berlaku tidaknya sebagai alat pembayaran. Jadi ada kartal, ada giral. Kemudian menurut nilainya, ada full bodied money, adalah uang yang nilai intrinsiknya atau nilai pembuatannya sama dengan nilai nominalnya yang tertera pada uang tersebut. Misalkan membuat uang itu 10.000, nah uangnya tertulis 10.000, itu namanya full bodied money. Tapi uang kertas kita itu enggak seperti ini. Uang kertas di Indonesia itu pembuatannya lebih murah daripada nominalnya. Misalkan uang 100.000, tentu pembuatannya tidak mungkin Rp 100.000, ya, bisa kurang dari 100.000. Kemudian ada token money. Token money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Intrinsik itu tadi bahan pembuatannya. Ini bahan pembuatan uang. Nah, berarti uang kita itu termasuk uang token money, karena nilai nominalnya lebih besar, ya 100.000 itu lebih besar daripada pembuatan uang 100.000 itu. Katakanlah membuatnya 5.000 lah. Membuat uang 100.000 kan pasti tidak mungkin 100.000. Maka disebut dengan token money. Menurut bahan pembuatannya, ada uang kertas. Ongkos pembuatannya murah, itu mudah dibawa lagi. Uang logam, emas dan perak. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, ada bank sentral, dia menciptakan uang kartal. Nanti uang apa? Uang kertas dan uang logam. Terus bank umum menciptakan uang giral, ya, uang deposito dalam bentuk ATM, wesel dan lain-lain, cek, ya, termasuk uang giral. Kemudian ada permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah penetapan nilai uang yang didapat atau diperoleh diminta untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Biasanya yang minta itu adalah konsumen. Tahun 96 sebelum krisis moneter, dengan mengeluarkan sejumlah uang 250, kita dapat memperoleh nasi beserta lauknya, ya, tahun 96. Tetapi saat ini dengan jumlah uang yang sama 250, tentunya tidak dapat membeli nasi beserta lauknya yang sejenis. Apabila semua harga barang mengalami perubahan, maka dapat dikatakan nilai uang yang berubah, ya, atau terjadi inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, tingkat pendapatan. Ingat, pendapatan naik, permintaan uang semakin naik. Tingkat bunga, pendapatan yang diharapkan atau ekspektasi. Kekayaan masyarakat, ya, semakin kaya masyarakat, semakin tinggi permintaan uang. Tersedia fasilitas kredit atau pinjam. Perkiraan harga di waktu yang akan datang. Tadi seperti misalkan contohnya pembelian
merek motor tertentu yang laris. Mengapa kok motor satu laris, ada yang lain motor kok nggak laris? Karena pembeli itu melihat perkiraan waktu yang akan datang ketika dijual lagi, harga secondnya masih lebih mahal dibanding merek yang lain. Kemudian sistem atau cara pembayaran yang berlaku, tentunya dengan yang mudah. Kemudian teori kuantitas uang ya, menurut Irving Fisher dirumuskan MV sama dengan PT ya. M itu adalah money, jumlah uang, V itu velocity ya, kecepatan peredaran uang, P itu harga, T itu volume barang yang menjadi objek transaksi atau jumlah uangnya. Kemudian permintaan uang menurut Keynes itu ada 3, disingkat TJS. Yang pertama untuk transaksi, ini permintaan uang untuk keperluan transaksi, untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, J-nya jaga-jaga. Permintaan uang untuk keperluan berjaga-jaga, uang dipakai untuk jaga-jaga, misalkan keluarga sakit, untuk pendidikan di masa depan dan lain-lain. Kemudian S-nya spekulasi, permintaan uang untuk keperluan spekulasi, uang dibelikan surat berharga dengan harapan memperoleh keuntungan dengan penjualan surat berharga. Bisa juga untuk menanam saham, bisa juga untuk usaha ya, spekulasi, bisa untung bisa rugi. Kemudian penawaran uang, penawaran atas uang dapat diartikan sebagai jumlah semua uang yang beredar dalam satu sistem perekonomian ya. Jumlah uang yang beredar dapat dibedakan atas kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Nah ini apa penawaran uang yang ada di kita ya, negara kita. Yang pertama ada M1. M1 itu uang kartal ditambah uang giral. Tadi uang kartal itu berarti uang logam ditambah uang kertas ditambah uang cek, uang ATM ya. Itu M1. Kalau M2, M1 ditambah uang kuasi. Uang kuasi itu kayak uang deposito, kuasi, uang deposito. Kemudian uang yang ada di pembayaran sementara yang tertunda, di tabungan deposit ya, ini namanya uang kuasi. Uang kuasi adalah sejenis uang yang salah satu fungsinya sebagai alat pembayaran sementara yang tertunda, uang kuasi. Ulangi, yang pertama uang M1. M1 itu uang kartal ditambah uang giral. Uang kartal tadi yang membuat bank umum, uang giral kebalik ya. Ini yang membuat adalah bank sentral, uang giral yang membuat adalah bank umum. Kemudian M2 adalah M1, berarti uang kartal tambah uang giral ditambah uang kuasi, pembayaran sementara. Kemudian ada M3 yaitu M2. M2 itu berarti M1 tambah uang kuasi ditambah deposito berjangka di lembaga tabungan non bank ya. Nanti ada lembaga tabungan non bank kayak Taspen, asuransi, koperasi, itu non bank. Kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang giral ya, seperti rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan, uang kartal dan uang kuasi ya. Ingat, termasuk kewajiban sistem moneter yang ada di Indonesia. Yang tadi uang kuasi sudah. Oke. Kemudian lembaga keuangan bank. Jadi nanti ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non bank ya, atau bukan bank boleh. Terdapat 3 lembaga keuangan bank yang dikatakan bank. Yang pertama adalah bank sentral.
Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara berkaitan dengan kebijakan moneter bank sentral. Adapun tugas bank sentral memelihara menstabilkan nilai uang rupiah, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran, memiliki hak untuk mencetak, mengedarkan, serta mengatur jumlah uang yang beredar, mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat, kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya, kalau kebijakan fiskal yang menentukan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan kalau fiskal. Kalau moneter itu bank sentral. Oke, kemudian ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah. Bagi bank umum itu ada dua, ada yang sifatnya syariah, ada yang sifatnya konvensional. Nanti kalau syariah itu prinsipnya bagi hasil, kalau konvensional prinsipnya dengan bunga. Yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang membutuhkan atau defisit. Nah, bank umum itu ada dua, ada yang milik pemerintah atau BUMN, ada yang badan usaha milik swasta. Contohnya yang BUMN itu ada BRI, BNI, BTN, Mandiri, termasuk bank milik pemerintah. Ada bank milik swasta kayak BCA, Bukopin, Bank Mega, itu milik swasta. Dan termasuk nanti BRI juga sudah ada syariahnya tadi. BNI syariah, Mandiri syariah, BCA syariah sudah ada. Kemudian ada BPR, ini bedanya apa sama bank umum? Kalau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dibersamakan dalam menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan lokasi pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Biasanya pinjamannya dalam nominal yang sedikit ya, dibanding dengan bank umum. Bank umum biasanya minimal peminjaman besar, kalau BPR itu bisa kecil ya, nominal peminjaman. Terus ada lembaga keuangan non bank ya, atau lembaga keuangan bukan bank ya. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat, mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan. Apa fungsi LKBB itu? Yang pertama, memberi bantuan modal dalam bentuk kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek, mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga, menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi, mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. LKBB berfungsi sebagai penggerak penanggung jawab perantara serta ya, setiap pengeluaran penukaran saham-saham, surat hutang atau obligasi, dan surat berharga lainnya. Nah, jika ini ingin tahu apa saja LKBB, lembaga keuangan bukan bank, ini ada Pegadaian ya, merupakan perusahaan umum milik BUMN yang memberikan pinjaman
jaminan jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi intinya pegadaian itu bila masyarakat punya barang tapi nggak punya uang, bisa dititipin di pegadaian. Nanti pegadaian menaksir barang yang dimiliki oleh konsumen, dikasihlah uang. Nah, keuntungan pegadaian dari mana? Ketika mau menebus barang itu, maka harus menambah bunga yang disepakati dengan konsumen. Biasanya pegadaian banyak digunakan oleh orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menjaminkan barang berharga. Saat ini PT Pegadaian juga membuka layanan syariah. Jadi ada pegadaian syariah demi melayani masyarakat untuk menghindari praktek riba, pinjaman yang sifatnya tidak wajar. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Yaitu lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali kepada anggota serta non-anggota. Nah, nanti setiap tahun dapat bagi hasil namanya SHU, sisa hasil usaha atau keuntungan koperasi. Kemudian perusahaan modal Ventura. Modal Ventura merupakan perusahaan yang berperan memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi tetapi membutuhkan modal besar untuk membangun dan memiliki prospek yang baik. Nah, ini bentuk pembiayaannya beragam, dari obligasi atau surat utang jangka panjang atau pinjaman bersifat khusus sesuai dengan syarat yang disepakati. Kemudian perusahaan leasing atau sewa guna atau multi-finance. Perusahaan sewa guna yang sering disebut leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik kepada perorangan maupun perusahaan. Meskipun semua fasilitas dan kegunaan barang bisa digunakan, namun hak barang menjadi pihak leasing sebelum pembayaran lunas. Jadi motor, misalkan motor, kemudian sini ada pembeli, sini ada pihak leasing. Nah, motor mau dibeli oleh pembeli ini, ya pembeli tidak punya uang cash, maka nanti leasing itu membeli motornya lewat leasing. Nah, nanti pembelinya nyicil, jadi sudah nggak ada hubungan dengan dealer motor ini. Ya, saya ulangi, dealer motor ingin menjual ke pembeli, pembeli tidak punya cukup uang untuk membeli motor secara cash. Akhirnya motor itu dibeli oleh leasing. Nah, nanti hubungan leasing, ya tinggal hubungan leasing sama pembeli. Pembeli sudah nggak ada hubungan sama dealer motor. Nah, leasing itu memperbolehkan untuk angsur, ya diangsur karena tadi nggak punya uang cash. Nah, setelah diangsur ditambah dengan bunga atau bagi hasil kalau leasing syariah. Nah, kenapa bagi hasil? Karena untuk memperoleh keuntungan leasing. Jadi nanti tinggal hubungan leasing sama pembeli. Kemudian ada dana pensiun atau taspen. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Kemudian pasar modal atau bursa efek merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang. Pasar modal akan mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Di pasar modal, perusahaan mencari dana akan menjual surat berharga seperti surat pernyataan modal atau saham dan obligasi surat utang jangka panjang guna mendapatkan dana dari investor maupun dana dari individu. Kemudian ada perusahaan asuransi, itu juga termasuk lembaga keuangan bukan bank. Tujuan utama dari asuransi adalah untuk mengamankan keuangan pribadi ketika terjadi resiko.
Jenis asuransi yang ada di Indonesia ada asuransi kesehatan. Jadi misalkan per bulan bayar premi namanya, sesuai kesepakatan. Nanti jika sakit maka dijamin oleh asuransi itu. Kemudian ada asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, pendidikan, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Perusahaan asuransi akan menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pemiliknya akan mendapat ganti rugi atau klaim dana yang jumlahnya berbeda tergantung besarnya premi yang dibayarkan.